Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran secara daring ini dengan baik meskipun dalam pandemi corona ini ya. Semoga pandemi corona ini dapat berakhir sehingga kita nanti dapat bertemu secara luring ya, tatap muka yang materinya nanti bisa tersampaikan dengan baik. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu pada ketuanya Mas Wahyu Prasetyo ya. Silahkan dipimpin doa rekan-rekannya supaya pagi hari ini pelajaran bisa tersampaikan dengan baik. Silakan Mas Wahyu. Iya, Pak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilakan. Cukup. Oke, terima kasih. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita ya dulu ya. Nanti Bapak bilang SMK, Anda jawab bisa, gitu ya. Ya, Pak. Oh ya. Oke, SMK? Bisa. Oke, siap. Ya. Bisa apa? Nah, harus bisa ya, harus bisa segalanya ini untuk tekniknya. Ya. Nanti hari ini Bapak menyampaikan materi baru ya, yang kemarin saya sudah menyampaikan motor bakar ya, motor bakar 2 tak, 4 tak, kemudian motor bakar diesel. Untuk hari ini nanti kita melangkah ke materi berikutnya, KD berikutnya, yaitu tentang sistem pengecoran, sistem pengecoran logam. Nanti kita bahas satu-satu untuk sistem pengecoran. Sebelum nanti masuk materi, mungkin anak-anak tahu tentang sistem pengecoran? Ada yang tahu tidak? Pengecoran logam kalau di daerah sini diceper ya, dicor, di pengecoran atau dilelehkan dulu. Ada yang tahu pengecoran? Sudah pernah lihat pengecoran? Kadosin apa niku pengecorannya itu seperti cairan logam dan dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Oh iya, betul. Iya. Betul sekali. Jadi setidaknya Anda sudah tahu ya. Jadi dilelehkan dulu logam yang akan kita bentuk, dilelehkan dulu, baru nanti dicetak sehingga membentuk bentuk yang baru yang diinginkan. Jadi nanti kita itu dulu untuk dasar-dasarnya ya. Nanti KD-nya itu nanti IPK-nya, indeks pencapaian kompetensinya Anda bisa memahami tentang pembentukan logam, bisa memahami dulu untuk pembentukan logam. Jadi cuma tahu tidak melaksanakan, tapi cuma tahu dulu. Jadi mengapa harus tahu? Karena banyak sekali material yang Anda mungkin nanti untuk kelas 3, kelas 2 Anda temui. Nah, di situ sebelum Anda tahu bentuknya, lah, itu biasanya mereka melakukan pengecoran untuk membentuk suatu material. Anda harus tahu bagaimana cara pembentuknya, setidaknya seperti itu. Ya, nanti kalau Anda kuliah, Anda akan diberikan ilmu metalurgi. Di situ Anda akan diajari bagaimana pencampuran logam, bagaimana mengujinya, dan seterusnya hingga nanti terjadi produk yang sangat bagus. Tuh. Ya, oke. Itu tadi. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain yang menyanggah Mas Panjul tadi, Mas Wahyu ya, maaf. Kalau tidak ada, saya presentasikan materi hari ini yang ingin saya sampaikan ke Anda. Ya. Kelihatan tidak ini untuk PowerPoint? Ya.
proses pembentukan logam kelihatan ya? Kelihatan. Oke, Enggak siap. nih Pak. Nggak, ya, coba dulu, coba dulu. Oke Pak. Udah kelihatan? Ini dereng itu Pak. Iya. Dereng Pak. Bentar. Belum? Sudah? Bon. Ya. Oke, saya anggap sudah ya. Bentar, ini slide show-nya agak bermasalah. Bentar. Tak gesernya dulu. Nah, ini besar ini, sudah kelihatan ya. Saya anggap sudah kelihatan Anda. Ya, proses pembentukan logam. Ya. Oh, maaf. Bentar, saya ulang dulu. Ini Oke, proses pengecoran logam ya, suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Jadi tadi yang disampaikan Mas Wahyu itu benar. Jadi material kita lelehkan dulu atau kita bentuk cair, kemudian sudah ada cetakan, kemudian material yang cair itu kita tuang pada cetakan yang berbentuk geometri sesuai yang kita inginkan. Nanti kalau sudah dingin kita copot, kemudian nanti akan terbentuklah material akhirnya itu ya. Kemudian di sini ada videonya ya. Saya play dulu, nanti silakan Anda pahami. Bentar. Ya. Oke, Anda lihat dulu videonya yang singkat ini. Oke, Anda lihat ini ya. Oke, sudah Anda amati ya? Kalau sudah Anda amati, bagaimana pendapat Anda dari video itu? Menurut saya, menurut saya peleburan itu seperti pendaur ulang plastik Pak, seperti pembakaran plastik dan dibentuk lagi menjadi gelas plastik ataupun piring plastik gitu menurut saya. Ya, ada yang lain? Yang lain tanggapannya untuk video kali ini? Ada tidak? Tidak Pak. Tidak. Oh ya. Saya ulang ya videonya ya. Jadi seperti ini misalnya besi-besi, ya.
Ya. Kemudian dimasukkan di sebuah tungku. Ya. Di tungku itu suhunya sangat besar sekali ya, sesuai dengan suhu leleh dari besi. Jadi nanti sampai leleh ini tungkunya. Ya. Kemudian dilebur sampai leleh, dan gambar ini misalnya dia adalah hasil peleburan biji besi. Ya, biji besi. Ya, kemudian di sini ada molnya atau ada cetakannya. Di sini ada runner lubangnya untuk memasukkan. Ya. Kemudian di tengah sini ada lock pin, ada metal molnya, kemudian dijadikan satu ya, kemudian dituang. Biji besi yang telah dileburkan tadi dituang. Ya, kalau sudah dingin nanti moldingnya akan dicopot. Nah, sehingga terbentuklah suatu material yang kita inginkan. Misalnya ini material bundar, tapi di sini masih berbentuk materialnya biji besi. Ya. Ya. Di video ini, ya biji besi misalnya ini diberi beban, dia akan pecah. Ya, akan pecah karena cuman biji besi. Tapi di sini biji besi dicampur dengan baja karbon atau karbon. Bagaimana nanti hasil materialnya? Nanti kita uji dengan tadi ditimpa ya untuk beban yang sangat berat. Kemudian apa hasilnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau besi saja, berdasarkan video ini tadi setelah dilebur dicetak, kalau besi saja itu kualitas materialnya tidak baik untuk diberikan impact atau diberikan tekanan, dia akan pecah. Sehingga kebanyakan di material otomotif itu biji besi dicampur dengan karbon. Kalau rumus kimia Fe itu besi, C itu karbon. Jadi nanti menjadi rumus FeC, itu besi karbon. Karena nanti dirasa materialnya lebih kuat. Itu besi karbon. Ya. Kemudian untuk selanjutnya saya close dulu. Ya. Klasifikasi pengecoran, jadi pengecoran itu ada 3 klasifikasi yang biasanya diberikan untuk perlakuannya ya. Ada expandable, kemudian ada permanen, terus ada komposit, yaitu berdasarkan cetakannya. Ya, kita mulai dulu dari expandable. Ya. 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 Anda bisa baca di situ expandable mold casting. Ya, metode ini melibatkan penggunaan cetakan sementara atau cetakan sekali pakai. Ya. Biasanya apa cetakan sekali pakai menurut Anda? Sekali pakai dirusak cetakannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Cetakan sekali pakai, kemudian harus buat lagi. Ada yang tahu? Cetakan yang digunakan hanya sekali, Pak. Iya, apa? Misalnya apa? Cetakan apa? Cetakan pasir ini. Oh iya, cetakan pasir ya. Jadi kalau Anda pernah ke Ceper ya, di Batur Ceper, Klaten itu, di sana banyak cetakan sekali pakai. Ya, atau cetakan pasir. Biasanya untuk pengecoran. Aluminium itu banyak. Di situ langsung sekali pakai lah. Di sini ada gambarnya di sini. Jadi ada 2 layer. Jadi atas bawah, kemudian nanti masternya cetakan kita tanam, kemudian kita cetak. Di sini nanti ada cawan penuangan. Ya, nanti material yang kita injekkan ke cawan penuangan ini sampai nanti penuh.
penuh, kemudian nanti kalau sudah dingin baru nanti cetakannya dibuka. Tapi itu dibuka, jadi dia sekali pakai, sudah tidak bisa dipakai. Tetapi hasilnya kebanyakan tidak rapi, harus ada finishing ulang yang lebih bagus. Ini Anda bisa lihat di layar Anda ya, di sini ada cetakan pasir. Ya, di sini hasilnya agak kalau bahasa Jawa ting berucel, kurang halus. Jadi dirasa kurang bagus untuk industri otomotif. Jadi masih kotak cetakan kuno ya, sekali pakai itu. Yang selanjutnya ya. Di sini ada cetakan permanen atau mold casting. Cetakannya beda dengan tadi dengan pasir, tapi cetakannya menggunakan ada besi yang lebih tahan panas dan tahan kikis. Jadi digunakan berkali-kali dia tidak masalah. Ya. Di situ Anda bisa lihat cetakannya, bentuknya. Cetakannya dari baja ini, misalnya dia mencetak suatu barang, ini juga sama. Dan hasilnya dia lebih halus daripada cetakan pasir. Dia lebih halus dari cetakan pasir ya. Ini. Jadi permanen mold casting di industri otomotif kebanyakan dipakai adalah mold casting, permanen mold casting. Jadi tidak buat lagi. Jadi sekali dia membuat satu cetakan digunakan untuk berkali-kali hingga nanti cetakannya itu terjadi keausan. Nah, kalau terjadi keausan nanti harus diganti cetakannya. Diganti. Oke, kita lanjutkan. Nah, die casting. Ya. Sama cetakannya sama seperti tadi, ya, cetakan permanen. Tapi di sini di die casting itu logam yang dicairkan tadi ditekan menggunakan tekanan tinggi sehingga akan terjadi pembentukan material yang atau bentuk yang kita inginkan. Nah, di otomotif kebanyakan materialnya itu diciptakan dari die casting. Ya, dari die casting ini yang digunakan ya. Itu. Ini contohnya ada gambar blok silinder. Nah, blok silinder itu juga menggunakan cetakan die casting, jadi aluminium dicairkan ya, aluminium alloy yang sudah dicampur dengan material yang kuat, kemudian dicairkan, kemudian diinjekkan ke moldingnya dengan tekanan tinggi sehingga akan terbentuk ini blok silinder suatu kendaraan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada cetakan komposit. Ya, terbuat dari dua buah material yang berbeda ya. Seperti pasir, grafit, dan logam dengan menggabungkan keunggulan masing-masing bahan. Jadi cetakannya itu bisa dari macam-macam bentuk. Ada yang dari pasir, ada yang dari grafit, logam, ada yang dari fiber, ada yang dari apa. Nah, contoh gambar itu adalah salah satu produk dari mold composite mold casting. Ya. Sebelah kanan itu ada contoh fiber karbon. Ya, kalau Anda di otomotif kan, di motor kan banyak ya knalpot karbon. Ya, itu dibuat dari komposit yang berbahan fiber yang dicetak. Ya. Dia materialnya lebih tahan panas juga, tapi harganya lebih mahal ya. Jadi itu ada fiber karbon. Kalau seperti fairing ya, Anda membuat fairing sepeda motor itu juga sama. Ada apa ya? Ada cetakannya, itu juga composite mold casting itu. Oke, nanti untuk tugas akhir silakan Anda klik di
kelas KNBI Smart ya. Kemudian bahan ajar Anda bisa unduh di Google Drive. Ya, Google Drive-nya nanti bisa Anda unduh di situ di KNBI Smart. Kemudian bahan ajar Anda bisa unduh di Google Drive. Ya, Mas. Oke. Oke, saya bukakan dulu untuk materinya. Apa nih? Oke, nanti tugas-tugasnya silakan Anda unduh di halaman KNBI Smart ya. Nanti silakan klik Anda di materi, di situ ada, kemudian ada tugas. Nanti silakan Anda pilih tugas. Nanti saya upload di situ. Nah, nanti ini Anda unduh. Kalau ini tampilan di saya ya, tampilan di saya seperti ini. Nanti silakan Anda unduh isi tugasnya, kemudian nanti absennya nanti juga di situ. Silakan nanti Anda anak-anak absen ya, absen di KNBI Smart di sini. Kemudian nanti kalau sudah di situ sudah saya cantumkan tanggal tugasnya. Nanti silakan Anda sebelum tanggal tugasnya silakan Anda kumpulkan. Jadi nanti mempengaruhi ya nilainya ya. Jadi sebelum nanti aplikasinya menutup sendiri. Jadi kalau tugasnya itu belum dikumpulkan otomatis aplikasi menutup sendiri. Misalnya ini tugas saya buat tanggal 23, terus saya close tanggal 25. Jadi tanggal 26 Anda mengumpulkan nanti tidak bisa. Ya, sudah terakhir tanggal 25 nanti silakan Anda mengumpulkan tepat waktu. Ya, itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan tidak untuk materinya? Kalau ada coba Anda amati dulu tadi, ada yang ditanyakan tidak untuk materinya? Masih bingung? Ya, gimana? Saya mau bertanya, Pak. Iya, Mas. Silakan. Mengapa kalau pada sepeda motor di gulungnya itu yang orisinil sama yang imitasi kok? Kalau yang imitasi gampang pecah itu kenapa ya, Pak? Apa karena campurannya atau karena apa? Iya. Oke. Saya jawab ya. Jadi tadi di proses pengecoran itu tadi emang di awal saya berikan untuk sedikit tambahan tentang materi bahan. Jadi kalaupun itu buring orisinil dan buring imitasi itu biasanya bentuknya sama ya Mas, memang bentuknya sama. Tapi yang membedakan adalah komposisi dari material. Ya misalnya tadi sama baja karbon dengan baja itu materialnya lebih bagus baja karbon karena memiliki struktur material yang lebih kuat daripada baja biasa. Jadi campuran materialnya saja yang beda. Mungkin yang imitasi karbonnya itu kualitasnya rendah, kemudian campurannya sedikit. Yang orisinal itu karbonnya banyak, kualitasnya juga karbonnya lebih bagus. Sehingga apa? Lebih awet material yang orisinil dibandingkan material yang imitasi. Otomatis harganya juga akan beda sekali. Ya, misalnya Anda beli material yang
imitasi harganya 50.000, pasti yang original 2 kali lipat, harganya bisa 100.000. Itu ya, cukup jelas? Cukup jelas tidak? Iya Pak, mohon benar. Yang lain ada yang tanyakan? Ini materi baru ya, mungkin Anda belum pernah ke pengecoran ya. Jadi kalau Anda sudah tahu itu alhamdulillah sudah bagus sekali. Ada yang lain yang ditanyakan? Mas siapa? Mas Reza, Mas Iqbal. Silakan, Mas Dimas. Ada tidak yang lain, Mas Irfan? Ada yang ditanyakan? Gimana Mas Irfan? Mas Reza? Ya Mas Reza gimana? Kalau cetakan sementara itu biasanya pakai pasir, Pak. Iya, pasir Mas. Tadi untuk cetakan sementara itu banyak ya. Ada yang pakai lempung atau tanah liat ya, ada yang pakai pasir. Jadi prinsipnya tadi sekali pakai. Jadi kita ada masternya ya, misalnya Anda buat botol aqua, itu masternya itu Anda tanam di pasir itu, kemudian Anda buat 2 layer atau 2 tumpukan, kemudian Anda buat lubang di atasnya. Nah, itu nanti tinggal nanti Anda tuangkan cairan yang Anda sudah lebur tadi ke dalam cetakan. Nah, setelah dingin, itu nanti pasirnya atau tanah liatnya itu kita bongkar. Jadi sudah tidak bisa dipakai lagi. Untuk membuatnya Anda juga harus membuat baru seperti itu tadi. Nah, nanti Anda mungkin nanti kalau pergi ke Ceper ya, Anda silakan mampir ke pengecoran Batur, Ceper, Klaten itu ya. Di sana banyak sekali pusat pengecoran logam. Ya, nanti Anda bisa lihat prosesnya, atau suatu saat nanti kalau ada tugas ya, saya berikan tugas ke sana ya untuk menganalisa pengecoran logam, supaya kalau Anda ingin tahu lebih tahu nanti di sana Anda bisa bertanya. Oke, cukup Mas Reza, sudah paham? Ya, jadi intinya 1 kali pakai, yang cetakan 1 kali pakai. Ya. Gimana? Udah? Oke, kalau tidak ada yang tanya, Bapak akan tarik kesimpulan dari materi tadi. Ya. Intinya cetakan itu bermacam-macam, ya. Bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam kegunaannya, tergantung material apa yang akan kita cetak. Misalnya komposit ya harus kita menggunakan material komposit. Ya, kemudian kalau kita inginnya sekali pakai, terus kemudian tidak produksi lagi, ya paling gampang kita menggunakan yang cetakan yang expandable ya, yang sekali pakai. Kalaupun kita untuk permanen ya kita harus pakai cetakan yang permanen, yang lebih tahan lama. Kemudian materialnya kita menggunakan material yang cair ya, dicairkan dulu. Ya, kemudian baru dituangkan. Jadi pengecoran itu prinsipnya adalah membuat suatu barang dari yang barang cair, kemudian kita akan membentuk material yang berbentuk baru lagi dari sebelumnya. Jadi tadi sudah dipaparkan dari awal tadi seperti itu. Ya, seperti itu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Amin. Ya. Nanti kalau belum jelas, silakan Anda bisa tanya di link KNBI Smart ya di LMS sekolah. Kemudian bisa WA saya juga bisa. Nanti kita terbuka materinya. Jadi itu. Oke. Untuk pertemuan pagi kali ini mungkin sudah cukup.
Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya, supaya nanti kalau tidak paham silakan Anda pelajari dulu, tidak paham Anda tanyakan ke saya. Oke, itu dulu, silakan dipimpin doa Mas Wahyu supaya pagi hari ini materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Silakan dipimpin doa dulu Mas Wahyu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar semua yang disampaikan Pak Guru dapat kita cermati dan kita pergunakan dengan doa. Oke, terima kasih. Tolong jaga kondisi kesehatan Anda ya. Karena di Boyolali masih zona merah. Supaya Anda sehat, silakan Anda kalau keluar silakan pakai masker untuk melindungi diri Anda dan orang-orang terdekat Anda dari virus corona. Semoga nanti Januari nanti kita bisa sesuai edaran dari Menteri ya, kita dapat tatap muka sehingga materi yang saya sampaikan lebih jelas, kita tidak terkendala gangguan sinyal atau gangguan HP Anda error atau apa yang lain. Jadi kalau nanti kita daring, kita interaksinya luring, kita interaksinya lebih mudah. Oke, itu saja dari Bapak pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.